Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resa Eka Febriani. Saya dari Prodi Sarjana Keperawatan tingkat 2A. Kali ini saya akan melakukan tindakan memandikan bayi dengan cara menyeka bayi. Nah, pada tindakan ini ada beberapa tahap. Yang pertama itu yaitu tahap prainteraksi, di mana kita melakukan validasi nama bayi, memeriksa keadaan umum dan juga tanda-tanda vital, dan pastikan tindakan sesuai dengan indikasi. Tahap yang selanjutnya yaitu tahap orientasi. Yang pertama itu kita lakukan 3S, senyum, sapa, dan salam. Lalu identifikasi kembali nama bayi dan beritahukan kepada orang tua bahwa bayinya itu akan dimandikan atau diseka. Lalu beri kesempatan kepada orang tua untuk bertanya dan juga untuk melihat tindakan memandikan bayi. Yang selanjutnya adalah persiapan alat. Yang pertama ada timbangan bayi, lalu ada waskom berisi air sabun, waskom berisi air untuk membilas, ada selimut mandi, ada handuk, ada pakaian lengkap, kom kecil, bengkok, sabun mandi, hand sanitizer, baby oil, lalu ada alat-alat yang steril, ada kapas, kasa, sisir, pinset anatomis, lalu ada cotton bud. Lalu yang selanjutnya kita masuk ke tahap kerja. Yang pertama kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu, Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kita mencuci tangan 6 langkah menggunakan hand sanitizer. Lalu kita menggunakan barasot, masker, dan juga handscoon. Lalu tutup pintu dan jendela dan mematikan AC. Dan periksa keadaan umum pada bayi, ukur tanda-tanda vital bayi, yaitu dengan mengukur suhu terlebih dahulu. Suhu normal itu berada di 36,5 sampai 37,5. Lalu setelah itu pertahankan bayi dengan lingkungan yang hangat, aman, dan nyaman. Setelah itu kita periksa dulu bayi apakah bayi BAB atau BAK, dan apabila BAB atau BAK dibersihkan terlebih dahulu. Setelah itu, setelah tidak terjadi BAB atau BAK, kita timbang terlebih dahulu si bayi. Lalu ini dimasukkan ke ember sampah dan kita ganti dengan selimut mandi. Lalu kita bungkus dengan selimut mandi. Setelah itu, yang pertama yaitu kita membersihkan ke bagian mata. Nah, untuk bagian mata kita siapkan dulu ya. Ini adalah air bersih, air matang dan hangat untuk membersihkan mata dan juga membersihkan area mulut. Kita menggunakan kapas. Kita masukkan. Kita bersihkan mata dari kantus mata. Langsung sekali buang. Dan untuk yang sebelahnya sekali buang. Lalu setelah itu ke bagian hidung dan telinga. Untuk bagian hidung kita gunakan cotton bud ya untuk dibersihkan. Buang. Sebelahnya lagi. Buang. Untuk bagian telinga pun sama, kita menggunakan cotton bud.
Kita bersihkan perlahan-lahan telinga kiri dan kanan secara bergantian. Lalu setelah itu kita bersihkan area mulut ya, soalnya karena bayi itu suka ada bekas susunya. Kita masukkan ke air hangat yang tadi, kita bersihkan, lalu buang. Dan setelah itu kita bersihkan kepala dengan menggunakan air. Kita menggunakan maslap. Cara perlahan kita bersihkan di bagian kepala. Lalu setelah itu kita langsung keringkan dengan menggunakan handuk. Lalu kita letakkan lagi. Lalu setelah selesai di area kepala, lalu kita menuju ke area badan dan pastikan lagi apakah bayi itu BAB atau tidak. Apabila tidak BAB, kita langsung bersihkan area badan yang menggunakan air sabun terlebih dahulu. Nah, untuk bayi itu tidak perlu harus membersihkannya dari atas atau badan dulu. Yang penting semuanya terbersihkan. Dan untuk memproses memandikan bayi itu jangan lama-lama ya. Kita bersihkan sela-selanya, lalu kita bagian punggung kita lap, sebelah lagi. Lalu kita bersihkan bagian genitalnya. Setelah itu kita langsung bilas ya menggunakan air bersih. Kita bilas sampai bersih supaya sabun yang telah dipakainya itu tidak nempel, dan pastikan terasa kesat di kulit bayi dan di sela-sela kulit ikatan bayi. Setelah itu kita langsung keringkan dengan handuk. Kita cukup tempel-tempelkan saja, lalu kita ganti selimut mandi dengan handuk. Kita bungkus lagi dengan handuk. Setelah kita bungkus dengan handuk, kulit bayi itu kan akan kering. Untuk bayi itu tidak boleh menggunakan kayu putih. Mungkin kalau untuk kelembaban kita bisa menggunakan baby oil. Kita langsung siapkan terlebih dahulu permel dan juga pakaian bayi. Lalu kita menggunakan pakaian lengkap dari baju, celana, dan juga tidak lupa menggunakan popok. Setelah itu sebelum di bedong kita cek dulu suhunya. Setelah dimandikan takutnya terjadi hipotermi atau hipertermi. Setelah dicek suhu, pastikan suhu bayi itu berada di kisaran 36,5 sampai 37,5. Lalu setelah itu kita bungkus bayi. Kita bedong bayi. Setelah selesai, bayi telah menggunakan dari bedong rapi. Lalu kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin.
kita masuk ke tahap terakhir, yaitu tahap terminasi, di mana kita mengkaji respon bayi setelah diberikan tindakan, apakah bayi itu selama tindakan itu terdapat sianosis ataupun terjadi hipotermi ataupun hipertermi, lalu beri feedback positif kepada orang tua bayi dan lakukan kontrak waktu untuk kegiatan selanjutnya. Nah, lalu kita membereskan alat yang telah dipakai. Membuka handscoon, baraskop, dan masker, lalu cuci tangan 6 langkah. Dan setelah itu, yang terakhir adalah mendokumentasikan, di mana itu kita mencatat waktu dan tindakan yang telah dilakukan, respon dari bayi setelah dilakukan tindakan.